Drama ini mengisahkan gadis biasa yang tiba-tiba berubah menjadi idol dan berkencan dengan anggota boyband dalam seminggu. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama berjudul One Fine Week. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama One Fine Week versi UBR Entertainment. Kisah bermula dari seorang gadis pekerja paruh waktu Cafe Decoa bernama Daen yang memiliki kehidupan biasa saja. Pagi itu di kafe, adik bosnya ngomel-ngomel mengeluh iri pada kehidupan seorang idol bernama Kim Byul. Ari iri pada Kim Byul karena usia mereka sama namun nasib mereka berbeda. Daen pun memberitahu kalau menjadi idol tidaklah semenyenangkan yang dibayangkan oleh Ari. Namun Ari si K-popper ini tentu masih kekeh dan ngotot bahwa kehidupan idol jauh lebih indah. Saat tengah asik ngobrol, manajer girl group Angel menelpon ingin memesan kopi untuk Kim Byul dan kawan-kawan dan minta diantarkan langsung ke studio latihan. Girl band Angel beranggotakan 4 orang. Tampak Kim Byul dan anggotanya tengah sibuk latihan koreografi, sementara CEO agensi bersama sang manajer tengah membicarakan kontrak Kim Byul yang akan berakhir. Tak hanya itu, Pak CEO juga menyinggung soal Kim Byul yang kurang populer hingga berencana menggantinya dengan personel lain. Namun si manajer tampak membela Kim Byul. Si manajer juga mengingatkan CEO kalau Kim Byul sudah menyetujui sebuah reality show kencan. Dan yang akan menjadi partner dalam acara tersebut adalah Jungwoo, idol dari grup Indus yang kini tengah naik daun dan memiliki segudang prestasi. Mendengar itu, Pak CEO pun akan memikirkan kembali tentang kontrak Kim Byul dengan agensinya. Setelah latihan, Kim Byul berterus terang pada sang manajer bahwa dirinya tak bisa ikut reality show kencan. Diketahui Kim Byul sangat takut pada keramaian dan kamera hingga ia mengalami serangan panik jika difoto dan bertemu banyak fansnya. Hal ini membuat sang manajer pusing 7 keliling karena Kim Byul sangat memerlukan acara tersebut untuk meraih kepercayaan dari CEO agensinya. Sang manajer kemudian bertemu dengan Daen yang mengantarkan kopi pesanannya. Sang manajer sangat terkejut karena Daen sangat mirip dengan Kim Byul jika tanpa make up. Sang manajer pun langsung kepikiran sebuah ide gila. Sang manajer lalu mempertemukan Daen dengan Kim Byul. Keduanya sama-sama terkejut karena wajah mereka bak pinang dibelah dua. Akhirnya sang manajer pun memaparkan ide gilanya. Karena Kim Byul harus mengikuti acara kencan tersebut namun dirinya tidak bisa, maka agar dirinya tetap mengikuti acara tersebut, dirinya harus digantikan oleh Daen. Ya, Daen akan menjadi Kim Byul, sementara Kim Byul akan menjadi Daen. Awalnya, Daen tidak mau menerima tawaran tersebut karena ia hanya gadis biasa. Namun karena dibujuk oleh Kim Byul dan mendengar alasan Kim Byul, akhirnya Daen setuju bertukar peran dengan Kim Byul. Demi 100% mirip seperti Kim Byul, Daen pun merubah gaya rambutnya dan make up-nya. Ia juga berlatih koreografi hingga ia harus mempelajari tentang seluruh anggota bandnya, juga dirinya sendiri. Gaya bicara Daen juga diubah hingga seperti Kim Byul. Kini tibalah hari syuting reality show kencan bersama Jungwoo. Daen terkaget-kaget dengan kemegahan hotel tersebut. Tak hanya itu, saat jumpa pertama kali dengan Jungwoo, Daen juga langsung terpesona. Baru saja mulai membuka topik obrolan dengan Jungwoo, Daen hampir mengacaukan segalanya. Namun untunglah Daen pandai menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Di sisi lain, Kim Byul juga diantar oleh manajernya ke tempat Daen bekerja. Sang manajer menyemangatinya juga menenangkannya untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Ketika masuk, Ari langsung menyambut Kim Byul dan dengan antusias menceritakan kalau ia selalu melihat tarian dari grup Angel. Saat itu, Ari mulai sadar kalau Kim Byul mirip dengan Daen. Kim Byul dengan cuek langsung pergi setelah mendengar ocehan Ari. Saat itu, bos Daen, Jihan, memberikan kue kesukaan Daen pada Kim Byul. Namun, Kim Byul tidak menyentuhnya sama sekali, dan hal ini membuat Ari mulai merasa aneh.
Misi pertama Daeun di reality show tersebut adalah memesan makanan untuk partner mereka. Daeun memesan steak untuk Jungwoo, sementara Jungwoo memesankan ratatouille kesukaan Kim Byul. Saat dipersilakan untuk makan, Daeun pun berpura-pura menyukai dan menikmati makanan berbahan dasar terong tersebut. Padahal aslinya selama ini Daeun sangat membenci terong. Begitupun di kafe, Kim Byul malah memakan sandwich isi terong yang diketahui oleh Ari. Ari pun makin menaruh curiga pada Kim Byul. Bagaimana bisa Daeun yang ia kenal betul menyukai kue Madeline malah tidak memakannya, dan malah memakan terong yang sudah jelas-jelas makanan yang paling ia benci. Setelah makan, Jungwoo yang melihat Daeun bengong bercerita bahwa ia merupakan seorang pria yang lebih suka di rumah dibanding syuting seperti ini. Sangat sulit untuk bersikap natural dan banyak ngobrol di depan kamera. Mendengar itu, Daeun pun makin gigih untuk berakting menjadi Kim Byul karena Jungwoo sudah sangat profesional. Setelahnya, keduanya pun kembali ke kamar masing-masing. Daeun sempat salah paham mengira mereka tidur satu kamar. Namun ternyata kamar Jungwoo ada di sebelah kamarnya. Alhasil, Daeun jadi kepalang malu. Setelah masuk kamar, ternyata barulah diketahui kalau Jungwoo awalnya tidak mau mengikuti program acara ini. Ia juga memiliki trauma pada sesuatu dan tidak bisa tidur jika tidak di rumahnya. Semua ini ia lakukan karena dipaksa oleh manajernya. Saat itu, koper Daeun dan Jungwoo tertukar. Ketika mengembalikan koper itu dan mengetuk pintu kamar Jungwoo, Jungwoo langsung ketakutan dan tampak trauma dengan suara ketukan. Diketahui ternyata Jungwoo memiliki fans fanatik yang selalu menguntitnya hingga mengganggu hidupnya. Daeun pun tampak cemas melihat Jungwoo yang ketakutan. Keesokannya, saat sedang duduk-duduk bersama abangnya, Ari menceritakan keanehan Daeun yang saat ini ada di kafenya. Betul-betul berubah dan bukan seperti Daeun. Saat terus memikirkannya, Ari pun akhirnya sadar kalau Daeun yang bekerja di kafe abangnya bukanlah Daeun yang ia kenal, melainkan Kim Byul, idol dari girl band Angel. Ari pun menanyakan langsung pada Kim Byul. Kim Byul berusaha mengelak dan menyembunyikan jati dirinya. Namun karena sudah terlanjur tak bisa mengelak, akhirnya Kim Byul pun jujur dan menceritakan apa yang terjadi pada Ari, serta memintanya untuk jaga rahasia. Ari tampak sangat senang karena idolanya ada di dekatnya. Sementara itu di hotel, Daeun dan Jungwoo tengah melakukan pemotretan. Tampak Daeun kaku dan hal ini membuat si fotografer menjadi kesal. Diketahui Kim Byul asli dan fotografer ini saling mengenal. Jadi saat istirahat di ruang make up, Daeun dihampiri dan disuruh untuk bersikap seperti biasanya. Fotografer ini lalu berusaha mendekat dan ingin melecehkan Daeun dengan mengajaknya minum-minum berdua setelah sesi pemotretan. Ia bahkan menyebut karir Kim Byul akan segera berakhir, jadi Daeun harus menurutinya jika ingin dibantu melalui pemotretan ini. Untunglah Jungwoo datang membuat sang fotografer tidak semakin menekan Daeun. Bahkan saat pemotretan solo Jungwoo, ia membongkar tindakan tidak senonoh fotografer ini di depan semua kru. Hal ini membuat sang fotografer menjadi marah namun tidak bisa melakukan apa-apa. Di kafe, Kim Byul tak sengaja menjatuhkan minuman pelanggan hingga mengenai bajunya. Pelanggan itu marah-marah dan merendahkan Kim Byul bahwa ia tidak akan sanggup mengganti baju tersebut. Pelanggan itu lalu memotret Kim Byul untuk menyimpan fotonya karena Kim Byul tidak mau menunjukkan KTP atau memberikan nomor teleponnya. Kim Byul yang takut difoto seketika terkena serangan panik. Untunglah Jihan datang melindungi Kim Byul, begitupun Ari. Ari yang khawatir pada Kim Byul segera menyusul dan menenangkannya. Sementara Jihan menemukan obat yang bertuliskan nama Kim Byul. Jihan pun menanyakan obat siapa bertuliskan nama Kim Byul tersebut dan siapa Kim Byul pada Ari. Akhirnya karena terus didesak, Ari menceritakan tentang Kim Byul dan Daeun yang bertukar peran dengan Jihan. Namun di luar ekspektasi, Jihan tidak marah pada Kim Byul yang telah berpura-pura menjadi Daeun. Ia malah mencemaskan Kim Byul yang ketakutan karena difoto tadi. Saat tengah istirahat pemotretan, Jungwoo tampak kembali dihantui bayang-bayang penguntit yang membuatnya ketakutan. Daeun yang mengetahui gelagat Jungwoo trauma langsung mengajaknya keluar mencari udara segar untuk menenangkan Jungwoo. Daeun kemudian membawanya ke minimarket dan membelikannya cemilan minimarket. Mereka mulai saling bercerita tentang diri masing-masing. Dari kejauhan, tampak sang fotografer yang melihat mereka berduaan merencanakan sebuah skandal untuk menghancurkan karir Kim Byul dan Jungwoo. Jungwoo dan Daeun minum hingga nyaris mabuk. Saat itulah Jungwoo menceritakan penggemar fanatiknya yang sudah seperti penguntit dan sangat mengganggunya, bahkan membuatnya trauma dengan getar telepon dan suara ketukan pintu.
Namun Jungwoo tidak bisa melawan atau melaporkan penggemarnya itu karena itu adalah resiko menjadi seorang idol. Daeun kemudian menceritakan kisahnya sendiri tentang traumanya juga, dengan maksud untuk menyemangati Jungwoo bahwa semua beban dan luka yang dialami bukanlah sebuah kesalahan yang dibuat diri sendiri. Untuk itu tidak perlu merasa bersalah atau terbebani. Mendengar itu, Jungwoo jadi merasa lebih baik. Sebelum tidur, Jungwoo memberitahu kalau dirinya takut suara ketukan pintu. Daeun pun berinisiatif menepuk tangan sebagai ganti mengetuk pintu jika ingin memanggil Jungwoo. Baru saja masuk, Jungwoo melihat kondisi kamarnya yang berantakan dan berpikir penggemar fanatiknya kembali menguntitnya. Ia pun memanggil Daeun untuk membantu mengeceknya. Ternyata kamarnya berantakan karena ulah manajernya. Namun karena Jungwoo masih takut, akhirnya Daeun pun memutuskan untuk tidur di kamar Jungwoo. Tapi ia akan tidur di sofa. Sambil menunggu Jungwoo tidur duluan, ia membaca komik yang dibawanya. Namun ternyata Daeun malah tidur duluan. Di kafe, Jihan memberikan kamera pada Kim Byul untuk mengobati rasa takutnya. Jihan mengajarkan kalau Kim Byul takut akan sesuatu, Kim Byul harus lebih mengenal lebih dalam akan ketakutan itu, agar ia bisa menguasai dan menghilangkan rasa takutnya. Semakin sering Kim Byul memotret, maka ia akan terbiasa melihat kamera dan tidak takut lagi. Jihan pun mengajarkan cara menggunakan kamera pada Kim Byul. Merasakan sikap hangat dan tulus Jihan, Kim Byul perlahan menyukainya. Keesokannya, Kim Byul dan Jungwoo panik karena personel Angel lainnya yakni Looney bersama kru dan kameramen datang tiba-tiba ke kamar Jungwoo memberikan misi. Untunglah Daeun pandai bersembunyi dan menyelinap hingga ia tidak ketahuan. Ketika di kamar, ia kembali terkejut karena Hanul juga ada di kamarnya. Ternyata hari ini mereka akan syuting bersama. Hanul saat itu berpesan pada Daeun untuk berhati-hati pada Jungwoo karena ada rumor yang beredar kalau Jungwoo adalah seorang playboy. Namun Daeun tidak terlalu mempercayai rumor tersebut karena Jungwoo yang ia kenal tidak seperti itu. Karena misi mereka kali ini memasak untuk anggota girl band Angel, Jungwoo dan Daeun akan berbelanja. Daeun pun menyempatkan bertanya pada Kim Byul apa makanan favorit girl band Angel. Namun Daeun cepat-cepat mematikan telepon hingga tidak mendengar kalau Kim Byul alergi jamur shiitake. Dan saat membeli bahan-bahan tteokbokki, Daeun tidak memperhatikan Jungwoo yang membeli jamur tersebut. Tak lama Jungwoo izin ke toilet pada Daeun. Namun ternyata Daeun malah melihatnya sedang teleponan dengan seseorang dan mendengar Jungwoo menjelek-jelekkan tentang dirinya. Itu seolah menjadi bukti perkataan Hanul dan membuat Daeun sangat kecewa juga menyesal sudah menilai Jungwoo sebagai pria yang baik. Saat memasak, Daeun tak bisa menutupi rasa kesalnya pada Jungwoo. Hingga saat mengiris sayuran, tangan Daeun tak sengaja teriris pisau. Ia pun kembali ke kamarnya tanpa memperdulikan Jungwoo yang mencemaskannya. Saat itulah Looney menanyakan seperti apa sosok Jungwoo pada Daeun. Dengan sedih, Daeun pun mengungkapkan kalau Jungwoo adalah orang yang bermuka dua. Ternyata usut punya usut, Jungwoo bukanlah orang yang bermuka dua. Ia sengaja menjelekkan Kim Byul karena temannya yang playboy ingin mendekati Kim Byul dan menjadikannya target selanjutnya. Jungwoo bahkan memuji Kim Byul gadis baik di depan manajernya. Diketahui juga guys, ternyata Looney menyukai Jungwoo. Saat Daeun ganti baju, Looney langsung caper ke Jungwoo yang sedang masak tteokbokki. Looney pun mengingat kalau Kim Byul alergi jamur shiitake. Namun ia tidak memberitahu Jungwoo dan membiarkan jamur itu tetap dimasak. Ia malah menceritakan kalau Kim Byul mengatakan hal buruk tentang Jungwoo yaitu menyebutnya bermuka dua. Sontak Jungwoo sedikit tersentak. Di kafe, Kim Byul yang membersihkan debu-debu sampai ke selat terkecil membuat Jihan sedikit menggodanya. Kim Byul pun mengatakan kalau ia terbiasa hidup bekerja keras sejak kecil dan didikte untuk melakukan apapun dengan sempurna. Mendengar itu, Jihan mengajarkan kalau tidak apa-apa untuk tidak bekerja terlalu keras. Hal itu membuat Kim Byul mulai merubah prinsipnya. Di hotel sebelum makan tteokbokki, girl band mengadakan live menyapa para fansnya. Saat itu, tampak para fansnya tidak terlalu menyukai Kim Byul dibanding Looney. Looney yang menyangka Daeun tidak akan mau Aegyo pun menyuruh Aegyo. Namun tak disangka Daeun mau melakukan Aegyo dan membuat para fansnya seketika menyukainya. Saat hendak makan, Hanul memberitahu Daeun kalau ada jamur shiitake di tteokbokki yang bisa membuat Kim Byul alergi. Sontak hal itu membuat keributan karena Looney yang sudah tahu dari awal ada jamur tersebut tidak memberitahu pada Jungwoo saat tadi sedang memasaknya. Looney pun kesal dan berusaha membela diri, namun Jungwoo tidak percaya.
Sejak itulah Daen jadi tahu kalau Luni membenci Kim Byul dan berusaha menjatuhkannya. Daen pun meminta Hanel untuk melaporkan ulah Luni pada manajer mereka. Di kafe, Kim Byul tengah sibuk memotret Makaron. Ia lalu ke Gap ingin memotret Jihan yang tengah duduk bersantai. Misi selanjutnya, Kim Byul dan Jungwoo harus berkencan di depan umum. Namun kencan itu tidak nyaman karena banyak fans yang menyoraki mereka. Bahkan kencan itu berubah menjadi kacau karena penggemar fanatik Jungwoo datang dan berusaha meracuni Daen. Melihat Jungwoo yang emosi dan trauma, Daen pun mengajaknya ke sebuah taman. Daen memarahinya. Apapun yang dirasakan oleh Jungwoo harus bisa mengungkapkannya dan tidak boleh dipendamnya. Daen juga keceplosan menanyakan mengapa Jungwoo menjelekkan dirinya di belakangnya. Akhirnya Daen pun berterus terang. Selama ini ia menganggap mereka berdua dekat, namun ternyata Jungwoo malah membicarakan hal buruk di belakangnya. Jungwoo pun menjelaskan yang sebenarnya pada Daen. Mendengar penjelasan Jungwoo, Daen merasa bersalah atas penilaiannya pada Jungwoo. Jungwoo pun balik meminta pada Daen untuk mulai saat ini menceritakan apapun yang dirasakan Daen padanya. Saat itu, suasana antara mereka mulai romantis karena mereka semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Ditambah, mereka harus bersembunyi karena ada anak SMA pacaran. Akhirnya, mereka pun hanyut dan berciuman. Tanpa mereka ketahui, ada seorang kameramen yang mengabadikan momen berciuman mereka. Sama halnya dengan kedekatan antara Jungwoo dan Daen yang kian berlanjut, kedekatan antara Kim Byul dan Jihan juga makin terasa. Saat berdua, Kim Byul memberanikan diri bertanya soal kencan pada Jihan. Jihan pun menjelaskan alasan mengapa ia tidak berkencan dengan wanita manapun, yaitu karena jika ia terlalu menyayangi seseorang, maka ia juga tidak mau kehilangan orang tersebut. Dan jika berpisah, maka ia akan susah move on. Sama seperti Jihan memintanya melawan rasa takut dengan mempelajari kamera dan banyak memotret, maka Kim Byul pun meminta Jihan juga melakukan hal yang sama, yaitu Jihan harus berani membuka hati untuk wanita. Kim Byul menunjukkan keberaniannya dan meminta untuk difoto oleh Jihan. Keesokannya, berita skandal romantis antara Kim Byul dan Jungwoo tersebar dan trending. Kim Byul yang mengetahui itu memutuskan menyusul Daen karena pasti Daen akan kesulitan. Kim Byul tahu Jungwoo memiliki penggemar fanatik yang bisa membahayakan Daen. Sesampainya mereka di hotel, hampir saja Daen memakan makanan beracun yang sudah disiapkan penggemar Jungwoo. Untunglah Ari melihatnya dan menukarnya. Ari pun berusaha menangkap penggemar tersebut. Tak hanya meracuni makanan, penggemar itu juga membuat poster teror Kim Byul di dinding hotel yang langsung membuat Kim Byul bersedih. Penggemar fanatik Jungwoo yang berhasil melarikan diri dari Ari tak sengaja malah bertemu dengan Daen. Daen yang sadar kalau itu adalah orang yang berusaha meracuninya langsung menangkapnya. Saat berhasil ditangkap, pihak kru malah melarang melaporkan penggemar itu. Namun kali ini Jungwoo tidak takut akan apapun. Ia tidak peduli karir dan gosip yang nanti akan beredar. Yang ia pikirkan hanyalah ketenangan dan keselamatannya. Ia pun memutuskan melaporkan penggemar tersebut. Malamnya, Jungwoo dan Daen harus tampil di panggung untuk misi mereka. Penonton terus berbisik tentang rumor mereka. Sementara itu di panggung, Jungwoo sebelumnya diminta untuk tidak mengakui kabar kencan mereka di acara tersebut oleh agensi mereka. Namun lagi-lagi Jungwoo malah tampil berani dan mengakui bahwa ciuman di berita yang tengah beredar bukanlah bagian dari syuting. Dan semua itu adalah benar bahwa mereka tengah berkencan. Setelah tampil, Daen mencemaskan hubungan dirinya dan Jungwoo setelah acara ini berakhir. Ia pun berencana jujur kalau ia bukan Kim Byul dan menyuruh Jungwoo datang ke kamarnya nanti malam. Sementara itu, Kim Byul, Jihan, dan Ari memutuskan menginap di hotel itu juga karena sudah terlalu larut untuk pulang. Daen sudah latihan bicara di kamarnya. Namun yang datang malah Ari dan hal itu membuat Daen terkejut dan panik dengan kehadirannya. Tak lama Jungwoo malah datang dan akhirnya Daen tidak jadi berterus terang takut kehadiran Ari diketahui oleh Jungwoo. Kim Byul dan Jihan yang sedang berdua di kamar saling ngobrol. Kim Byul bahkan berjanji akan datang ke kafe Jihan minggu depan. Jihan juga mengungkapkan kalau ia senang dengan kehadiran Kim Byul selama ini. Kedepannya ia meminta Kim Byul untuk berhati-hati selama tak ada dirinya. Saat Jihan tertidur, Kim Byul pun mengungkapkan perasaannya pada Jihan. Keesokannya, Jungwoo dan Daen diminta ke tempat yang paling berkesan bagi mereka. Jungwoo pun mengajak Daen ke minimarket saat awal mula mereka bertemu dan menjadi dekat. Jungwoo mengungkapkan kalau ia menyukai semua hal yang ada di tempat tersebut. Setelahnya, mereka pun saling bercanda.
Setelah ngobrol, Daeun selalu memikirkan kalau sebenarnya orang yang disukai Jungwoo adalah dirinya, bukanlah Kim Byul. Daeun pun ingin jujur pada Jungwoo. Namun hingga malam dan selesai syuting, ia belum memiliki keberanian dan mereka hanya diam saja. Hingga akhirnya saat Daeun akan bicara, sang manajer datang seolah memberikan kode kalau Daeun sudah menyebabkan masalah besar mengenai rumor kencan dengan Jungwoo. Hal ini membuat Daeun kembali mengurungkan niatnya mengungkapkan jati dirinya. Hanya saja Daeun berusaha mengakhiri hubungan mereka kalau selama ini di antara mereka berdua hanyalah rekan kerja. Namun Jungwoo langsung membantah kalau mereka lebih dari itu. Daeun pun tampak bersikeras menjelaskan kalau bagaimanapun, akhirnya setelah mereka berpisah dari acara ini, mereka akan kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak mungkin hubungan mereka akan terus berlanjut. Keesokannya Daeun bersiap akan pergi dari hotel karena acaranya sudah selesai. Daeun harus menelan kenyataan pahit, cinta pertamanya kandas hanya dalam seminggu. Setelah kembali menjadi Daeun pun menjalani rutinitas seperti biasa. Diketahui kini media memberitakan kalau hubungan Jungwoo dan Kim Byul sudah putus. Tak hanya Daeun yang akan merasa aneh pada kehidupannya, Jihan pun merasakan sesuatu yang berbeda sejak kepergian Kim Byul. Namun ia tetap yakin Kim Byul akan datang kembali sesuai janji mereka. Saat bersih-bersih buku, tak sengaja Daeun menemukan komik yang pernah ia baca di kamar Jungwoo. Ia lalu dihampiri Jungwoo yang ternyata sudah tahu semuanya. Jungwoo pun meminta Daeun untuk tidak berbohong lagi. Daeun lalu memasakkan dessert untuknya. Mereka pun saling menceritakan kejadian saat acara reality show ketika Daeun berpura-pura menjadi Kim Byul. Momen itu sangat manis dan mereka berdua tampak bahagia. Sayangnya, semua itu hanyalah mimpi Daeun. Sampai saat ini, Jungwoo belum pernah menemuinya. Di sisi lain, Kim Byul tengah sibuk berlatih koreografi. Belajar dari Jihan, hari itu mereka jeda tidak terlalu bekerja keras. Hal itu membuat Loonhee merasa aneh pada Kim Byul yang seolah berubah. Kim Byul bahkan sudah berani melawan Loonhee dan tak ingin kalah dari Loonhee. Setelahnya, Kim Byul memandangi foto yang diambil oleh Jihan waktu itu. Kim Byul malu-malu tidak ingin menunjukkannya pada Hanel. Keesokannya, Kim Byul datang ke kafe menemui Jihan. Kim Byul melihat Jihan memandangi fotonya. Jihan pun tersenyum malu dan tak bisa mengelak dari Kim Byul. Di sisi lain, Daeun pergi ke taman tempat di mana ia pernah berciuman dengan Jungwoo. Di sana, ia kembali bertemu dengan sepasang kekasih anak SMA yang dulu juga pernah ia temui saat bersama Jungwoo. Tak lama, Jungwoo datang duduk di sebelahnya. Daeun pun kaget dengan kehadirannya. Jungwoo mengatakan kalau selama ini ia selalu datang ke taman itu menunggu Daeun, dan kini akhirnya mereka bertemu. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. One Fine Week merupakan serial drama Korea yang rilis pada tahun 2019. Drama bergenre romance ini disajikan dengan durasi 13 menit untuk setiap episodenya. Drama ini mendapuk Seo Ji-soo dan Shin Jun-sop sebagai pemeran utamanya. Tak hanya itu, Park Geun-il juga berperan sebagai pemeran utama lainnya. Drama ini disutradarai oleh Kang Dong-hee dan menjadi debut akting Seo Ji-soo dengan 2 peran sekaligus dalam drama ini. One Fine Week berhasil membuat para penggemar makin berhayal ingin menjadi sosok Daeun dalam drama ini. Ceritanya ringan, tidak membuat pusing para penontonnya. Hanya saja drama ini sedikit agak di luar nalar karena terkesan tidak real, namun di kehidupan nyata memang ada dan tidak dipungkiri di dunia perfilman ada sosok manusia yang berperan sebagai peran pengganti. Namun di balik kekurangan itu ada akting dari Seo Ji-soo yang luar biasa keren. Karena aktingnya dalam drama ini sekaligus 2 karakter dan ia benar-benar mampu menjadi sosok 2 orang yang berbeda. Drama ini menyuguhkan kisah kehidupan idol yang tidak semudah bayangan para fansnya. Seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa mensyukuri kehidupan masing-masing jauh lebih penting dibanding membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Drama yang juga dikenal dengan judul 7 Days of Romance ini hadir dengan 10 episode dan kini One Fine Week sudah memiliki season keduanya yang telah rilis pada tahun 2020. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating drama One Fine Week 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku.
masa itu, saat dulu aku di hatimu.